kebetulan di masa pandemi. Perkenalkan, nama saya Anita Andi. Saya dari Gradasi Aceh. Kebetulan, alhamdulillah malam ini diberi kesempatan untuk menjadi MC dan moderator di acara gradasi. Semoga apa yang dijalankan malam ini berjalan dengan lancar dan materi juga bisa kita simak dengan baik. Terima kasih. Narasumbernya belum hadir ya, Kang Ben? Kita hubungi Mbak. ID-nya apa ya? Ini ya. Dulu ya, pakai namanya video gradasi dulu ya. Kang Ben suaranya kecil banget ya. Tiga ini. Supaya amal perbuatan Mbak Yanti. Ada yang baru masuk kayaknya ya Bunda Yanti. Ada Bunda Yayu dari Kudus. Ya Bu Yayu. Bu Yayu nih selalu. Ya, salam kenal Bunda. Ini yang selalu setia kayaknya Pak Medi nih duluan hadir ya Bunda. Iya. Pak Medi itu enggak pernah absen, Mbak. Ya ini dari ujung Aceh sampai ujung Papua ini kayaknya. Mudah-mudahan banyak yang bergabung malam ini. Ini bukan ruangannya ibu-ibu ya? Gabung ya Pak Medi. Bukan ya. Bukan. Nih. Berarti tidak ngintip ya. Ini sudah tidak ngintip ya? Iya Pak, gabung Pak. Dan tidak dikeluarkan Pak Medi, masih bisa di dalam. Pak Medi. Kang Ben, bajunya bisa kita dapat. Caranya bagaimana? Nunggu setelah 12 potong Pak. Kalau belum cukup itu belum bisa diproses katanya. Iya. Oh, kalau personal pesan 1 orang gitu atau 2? Nunggu ngumpul dulu Pak. Oh, ngumpul. Nah. Mungkin bisa diprioritaskan kebijakan dari atasan. Khusus untuk 1 orang di Papua gitu. Kirim ke sana ya Pak Medi. Kirimkan ke Papua. Karena Papua kan spesial ini. Ya, selamat datang LKP Anissa. Bantu hadir. Ada Bunda dari LKP Dwi Lestari College. Oh iya Bunda. Ini bapak-bapaknya kayaknya baru Pak Medi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau saya sendiri saya yang paling ganteng ini, bukan cantik. Iya, ada Kang Ben juga. Oh, ada Kang Ben. Itu ada. Oh, ini Pak Fadli udah gabung ya? Iya, Pak Fadli. Saya baru masuk. Biar nggak ganteng sendiri, Pak. Halo, Pak Fadli. Ya, selamat malam Pak Fadli. Ya, selamat malam semuanya. Salam kenal semuanya untuk Bapak dan Ibu. Ini modulasinya bukan dari Jawa ini kayaknya ini. Gimana? Dari Sumatera ini Pak. Dari Sumatera ya. Iya. Gradasi Langkat. Kebetulan di sini jam 7 baru selesai maghrib Pak. Jadi pakaiannya masih seperti ini, males ganti baju. Gitu. Baru maghrib. Sama Pak, di Aceh gitu juga. Langkat. Di Aceh lagi ya kan. Halo Langkat. Itu kan di Langkat. Kompak Pak. Ya, halo Langkat. Bagaimana cuaca hujan sekarang ini? Aman? Kondisinya di sini Pak, 3 hari hujan, 1 hari panas.
Oh, berarti Iya. aman ya, aman. Ya, tidak terlalu ini apa namanya banjir gitu ya, banjir lokal lah, tidak terlalu apa Oh. berbahaya gitu. Sebab berita di Sumatera itu banyak banjir itu. Ya, di bagian yang lain. Kalau misalnya kami kemarin pernah disurvei juga sama gubernur di Langkat Hilir ya kan. Jadi tidak terlalu bahaya, maksudnya banjirnya banjir lokal lah. Tanya aja dulu. Baik Mbak Yun. Mbak Yun. Baik Mbak Anita silakan. Ya, LKP Pandu, Santai. ada apa Pak? Ya, malam Bunda. Oh, Ibu, sorry. Ya, Bunda. malam Oma ya kayaknya ya. Papa sudah. Iya, salam sehat. Salam juga dari Aceh. Berapa Dan menit? salam satu 30 Indonesia. 1 menit gitu. Nanti pas lagi apa materi nengok kan gini ya kan dari belakang. Gambar toh Pak. Baik, kita mulai Bu. Ya. Bawa sini. Ya, kebetulan udah ada 57 partisipan nih Kang Ben. Ya. Kita tunggu juga untuk sahabat-sahabat yang lain bergabung. Ini balasnya kayak mana kalau ngambil nama dia balasnya? Bismillahirrahmanirrahim. Cek, suara saya jelas Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Jelas. Alhamdulillah. Udah bisa kita mulai ya Pak, Ibu? Ya, monggo selamat malam nanti. Ya, oke. Good evening everybody. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anita dari Aceh. Kebetulan perwakilan Gradasi Aceh. Di sini saya ingin membacakan susunan acara pada malam ini. Sebelumnya izin share screen. Kaget. Selamat datang.
Selamat datang di acara Learning Digital Nasional Akademi Gradasi. Yang saya hormati Bapak Ketum kita Generasi Digital, yaitu Bapak Muhammad Siddiq Katomisio SH, atau biasa kita panggil Bang Oni. Lalu yang saya hormati Direktur Akademi, Bapak kita Dr. Odi Abdurrahman, dan para tim gradasi. Ada Kang Ben sebagai pemasaran dan pengembangan bisnis. Ada Pak Mehmet Toto bagian pendidikan dan pelatihan. Lalu ada Pak Kholis pribadi dari administrasi dan keuangan. Adapun susunan acara pada malam ini, pembukaan, tata tertib, penyampaian CV narasumber dari Bapak kita, Pak Fadli Assegaf. Selamat datang, Pak. Pemaparan materi, tanya jawab atau diskusi seputar materi, closing statement dari narasumber, dan yang terakhir penutup. Ya, izin share, Bang Ben. Learning Digital Indonesia adalah program dari Akademi Gradasi secara daring sebagai media literasi digital kepada guru, instruktur, pengelola lembaga, instansi, UMKM, mahasiswa, pelajar, dan karang taruna. Mohon diperhatikan untuk malam ini, selama pemaparan materi, diharapkan para peserta untuk menonaktifkan mic. Yang kedua, pada sesi tanya jawab, jika mau mengajukan pertanyaan, silakan klik tulisan raise hand. Narasumber malam ini, Bapak Fadli Assegaf, penulis aktif Divisi Gradasi Langkat, Sumatera Utara. Selamat datang, Pak Fadli. Ya, selamat bergabung juga yang lainnya. Terima kasih sudah diundang. Ya, sehat selalu Pak Fadli. Salam kenal, saya Anita Andi dari Aceh. Selamat kenal juga Mbak Anita. Apa langsung bisa masuk ke bagian materi, Pak? Boleh. Untuk yang pertama, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya tinggal, kebetulan nama lengkap saya itu Said Fadli Assegaf. Saya lahir di Palembang 40 tahun yang lalu. Jadi kebetulan umur saya sudah 40 di bulan 10 kemarin. Kemudian saya pendidikan seperti biasa, SD, Sanawiyah ya, Sanawiyah, kemudian Aliyah, kemudian saya ngambil lulus di D3 Pariwisata USU. Setelah itu saya akhirnya mengambil S1-nya di Manajemen Pemasaran IPMI, kebetulan pada saat itu di Medan juga. Setelah itu saya bekerja jadi marketing gitu beberapa tahun. Kemudian ada pengalaman saya menjadi kepala sekolah 9 tahun SMK swasta, dan pada saat masa kepala sekolah itu saya mengambil jurusan S2-nya itu psikologi pendidikan, tapi tidak tamat di UMA, Universitas Medan Area, tapi tidak tamat. Gitu. Sekarang saat ini saya wira swasta. Alhamdulillah ada sedikit sharing usaha dengan PT ADS skala nasional itu yang mungkin Bapak Ibu kenal, pernah melihat Cabai Hijau, Cindelaras, terus Warung Bebek. Nah itu
saya lagi bergabung dengan mereka, dan kebetulan warung saya itu di Tanjung Pura, Langkat gitu. Kedengaran suaranya ya Mbak Anita? Halo? Iya Mas, terdengar, cuman agak ini ada apa? Kemeresek, bukan kemeresek ada apa ya? Krek gitu. Oh, ada suara ya. Iya, Cuman jelas kok. Oh ya, jelas ya. Ya. Jadi untuk pengalaman penulisan ini, saya pertama sekali dulunya waktu sekolah suka nulis ya di buku harian aja, nggak ada tidak ada memasukkan apa gitu, nggak ada gitu. Terus akhirnya disimpan waktu kuliah, itu punya karya tapi disimpan gitu. Nah, 2017 mulai menulis di Wattpad. 2017. Nah, setelah itu setelah di Wattpad saya vakum karena saya membuka usaha. Nah, jadi fokus ke situ pada saat itu. Di masa pandemi kemarin usaha kafe kan menurun ya, dan tutup selama 6 bulan. Jadi akhirnya saya tekuni kembali menulis gitu. Jadi saya menulis tidak di Wattpad saja kemarin itu, akhirnya saya menulis di Noveltoon, aplikasi Noveltoon dan Novelme. Nah, saya coba untuk menulis digemar ke genre fantasi karena memang suka nonton gitu kan, punya imajinasi itu memang daya hayal itu untuk hal-hal yang berbau fantasi, superhero, supranatural itu tinggi gitu. Jadi akhirnya saya mengeluarkan karya fantasi itu, ada serial namanya Peta 7 Jiwa. Di terakhir nanti akan ada ada covernya, nanti saya tunjukkan. Peta 7 Jiwa itu nanti akan menjadi 9 buku. Yang masih rilis itu di novel online itu 3. Yang dicetak buku baru 1 gitu. Jadi terus merambah saya coba untuk genre drama. Ada yang disukai oleh para penggemar itu Terjebak Takdir Suamiku. Akhirnya setelah itu baru saya mencoba genre yang lain, itu namanya perubahan hidup. Jadi nanti ada beberapa. Suaranya berubah kecil Mas. Yang bisa dilihat. Kecil ya suaranya. Ya, bentar ya. Ya Pak, suaranya Pak agak terganggu Pak. Maaf. Oke. Ya. Oke, jelas suaranya? Gimana, Bapak Ibu? Kita lanjut, jelas suaranya? Ya, alhamdulillah Pak, bisa dilanjut. Oh ya, bisa lanjut ya. Nah, itu untuk CV saya gitu. Jadi kebetulan mungkin karena kita bilang bahwa kalau tidak berusaha pasti ada jalan gitu. Akhirnya saya merasakan dalam setahun ini ya, untuk penghasilan yang awalnya belum ada penghasilan dari, apalagi 2017 itu memang pengenlah mengeluarkan apa yang di dalam pikiran gitu ya kan. Akhirnya setelah mulai saya pandemi saya mulai kembali menulis, kita sabar, kita tunjukkan karya kita itu, dan mulai bulan 10 sudah mulai menghasilkan 2020 gitu menghasilkan. Sekarang alhamdulillah bulan 1 saya sudah diangkat menjadi editor di platform novel online Novel. Jadi mereka meminta saya untuk menjadi editor. Jadi editor dan outliner. Jadi editor itu maksudnya editor dan kurator itu sama dia. Jadi anak-anak yang di bawah bimbingan saya, mereka menulis cerita, saya yang mengkurasinya. Jadi saya mengedit cerita mereka. Jadi tata bahasanya, plotnya, dan segala macam itu saya yang memeriksanya gitu. Kemudian kalau outliner itu yang minta, maksudnya adalah mereka meminta plot. Kadang-kadang penulis yang populer ini diharapkan kan episodenya kan harus panjang, mau
Jadi makanya mereka akhirnya ada 80 episode bisa stuck gitu, idenya itu bisa stuck. Jadi makanya disediakanlah outliner. Outliner itu yang memberikan outline atau draft per episodenya gitu. Dan alhamdulillah ada beberapa penulis yang minta kepada saya untuk outlinernya gitu. Yang materi yang kedua. Jadi sebelum saya masuk ke materi yang malam ini adalah kita membahas genre novel gitu ya. Jadi saya mau menunjukkan karya tulis saya yang sudah rilis beberapa platform online. Ya. Nah, ini adalah belum share. Bentar ya, kita share dulu. Iya Pak, lanjut Pak. Mas suaranya agak kecil Pak. Agak kecil ya. Jadi ini sudah masuk. Oke, jadi ini karya dari anak didikan. Jadi ini akan rilis di Februari. Jadi ada beberapa karya nanti di sini mungkin sekitar 14 atau 15. Jadi sebelum kita masuk ke genre materi ya, kita memberitahu dulu karya-karya yang akan rilis dan sudah rilis. Nah, kalau ini Peta 7 Jiwa, ini karya saya yang dari serial Peta 7 Jiwa, ini sudah rilis di Noveltoon. Fantasi dia. Kalau yang ini buku yang ketiga dari serial Peta 7 Jiwa, jadi fantasi. Mereka punya kekuatan supernatural. Nah, ini yang pertama. Ini yang sudah dibukukan. Ini yang sudah dibukukan. Kemarin ini masuk ke dalam perlombaan Falcon Pictures. Jadi dari beberapa karya, alhamdulillah saya masuk 10 besar. Jadi ada juara 1 dan juara 1, 2, 3 difilmkan, cuman kami yang 10 besar hanya mendapatkan hadiah saja. Ini karya saya juga Februari nanti. Ini yang lagi saya tulis sekarang ini, jadi Mystery of Life Dava Albana. Jadi serialnya serial Mystery of Life. Ini karya dari saya, outline-nya yang sedang ditulis oleh ada ibu-ibu. Ini udah keluar dari bulan 11 di Noveltoon. Jadi terjebak takdir suamiku. Izin Pak Patri, suaranya agak putus-putus. Rilis yang kedua gitu. Iya. Suaranya putus-putus ya. Pak, ada yang masuk chat. Kebetulan suaranya putus-putus. Ya. Putus suaranya ya. Kami lagi mengusahakan juga nih. Ya Pak, lanjut Pak. Jadi karya-karya ini ada genrenya di atas saya tulis gitu. Nah, ini yang mau kita bahas nantinya. Nah, ini misteri yang ditulis oleh Dimas, anak kurasi saya gitu kan, oleh Dimas. Nah, jadi yang mau kita bahas di sini adalah masalah genre untuk pertama sekali. Di novel itu ada genre, materi yang kedua. Ada masalah genre gitu. Itu yang karya-karya yang kami keluarkan. Masih putus-putus ya suaranya ya? Ada yang bergeser ke YouTube Pak, mohon izin katanya. Bergeser?
Iya, ada yang pindah ke YouTube karena suaranya agak putus-putus, Pak. Oh, pindah ke YouTube? Iya, ada yang pindah nih pesertanya. Lanjut Pak Fadli, monggo silakan. Oh, lanjut ya. Oke, Pak. Kita lanjutkan materi yang untuk malam ini tidak terlalu susah. Saya hanya memberikan gambaran genre karena 3 malam kita ada materi-materi yang dibagi-bagi gitu ya. Nah, ini yang pertama. Pindah laptop. Ini udah masuk ya? Oke. Nah, yang pertama adalah berbagai genre dalam novel. Jadi ada yang pertama berdasarkan ceritanya. Novel yang dibuat itu berdasarkan ceritanya itu ada novel fiksi sama novel non fiksi. Jadi fiksi itu dia ditulis berdasarkan cerita yang tidak pernah ada gitu. Jadi khayalan. Cerita yang dibuat berdasarkan khayalan dan imajinasi penulis gitu. Nah, imajinasi penulis ya contohnya The Hobbit gitu. Ini ada link YouTube, maksudnya mau masuk ke sana atau gimana nih? Enggak, tadi udah. Karena nggak jelas. Ya. Oke, sudah, jadi Pak, sudah. dilanjutkan. Ya, sudah ya, dilanjutkan aja ya. Boleh, Pak, lanjut. Nah, kemudian berdasarkan ceritanya itu novel non fiksi. Jadi tadi saya menunjukkan yang karya-karya saya tadi bahwa ada yang fiksi dan non fiksi. Novel yang ditulis berdasarkan kejadian nyata yang pernah ada atau pernah terjadi. Ceritanya berdasarkan fakta yang dialami oleh penulis atau orang lain. Nah, itu novel yang pernah mungkin Bapak Ibu baca itu adalah novel Laskar Pelangi. Laskar Pelangi itu novel non fiksi, jadi memang dia kejadian nyata gitu dari sang penulis. Nah, lanjut berdasarkan jenis ceritanya. Berdasarkan jenis ceritanya, novel itu ada novel romantis. Nah, novel romantis yaitu novel yang menceritakan tentang cinta dan kasih sayang. Mungkin Bapak Ibu pernah baca novel Tenggelam Kapal Van der Wijk. Itu sangat terkenal sekali itu novel itu. Tenggelam Kapal Van der Wijk. Novel bergenre ini banyak fiksi yang puitis dan indah. Jadi banyak kata-kata puitis memang kan sudah ada difilmkan juga ya kan. Nah, memang benar-benar bagus gitu tentang Zainuddin ya. Lanjut adalah berdasarkan jenis ceritanya, novel horor. Novel horor ini novel yang berjenis mengangkat kisah yang mengandung teror. Biasanya novel seperti ini banyak menampilkan adegan yang bikin merinding dan kalimat-kalimat kejutan yang tujuannya untuk membuat para pembaca takut. Nah, ada novel contohnya itu Bangku Kosong. Jadi ada novel horor tapi beda dengan novel misteri. Novel misteri ini banyak disalahartikan sama orang-orang bahwa disamakan dengan genre horor, padahal beda. Keduanya sangat berbeda dalam penyajiannya. Genre ini menyajikan cerita tentang kasus dan kejanggalan yang terhubung serta penyelesaiannya. Kalau dalam film itu ada Sherlock Holmes ya. Di novelnya juga ada keluar Sherlock Holmes. Itu novel misteri gitu. Jadi banyak teka-teki di situ dan kita disuruh berpikir. Kemudian novel humor. Novel humor ya sesuai dengan ininya, dengan genrenya, jenis ceritanya bahwa menitik beratkan pada kisah yang konyol, membuat geli dan tentu mengundang tawa. Itu novel dari novel humor. Contohnya ada Kambing Jantan. Mungkin anak-anak muda nih yang pernah membaca kalau yang tidak terlalu ini. Kambing Jantan ini karya dari Raditya Dika. Gitu. Kemudian ada novel sci-fi, fiksi science. Nah, ini yang digemari oleh anak-anak muda. Kalau orang-orang yang sudah dewasa kurang gitu. Tapi kalau ada orang yang memang suka membaca, itu maka novel genre ini mengangkat tema dunia yang berteknologi tinggi. Jadi teknologinya teknologi yang memang sangat tinggi. Jadi khayalannya itu seperti Back to the Future gitu. Kalau ada
editif kalau nggak salah gitu, ada filmnya juga gitu. Nah, jadi memang teknologi tinggi yang kita belum nyampe pikirannya ke situ. Itu novel sci-fi atau fiksi. Anak-anak muda yang kaum laki-laki seneng nih novel-novel seperti ini gitu. Nah, berdasarkan ceritanya tadi, ada juga novel fiksi. Novel yang satu ini paling banyak dipakai di kesusastraan barat seperti Amerika, Eropa. Ciri khas dari novel ini terdapat dari ide ceritanya yang mengangkat hal-hal magis, supranatural, surrealis, namun tetap logis gitu. Nah, di sini Bapak dan Ibu pasti pernah nonton film Harry Potter. Harry Potter itu ada 8 film. Film yang ketujuhnya dibagi menjadi 2 gitu. Nah, saya ngefans sekali dengan film Harry Potter ini karena dari tahun 2011 saya putar ulang lagi. Satu seri itu bisa sampai 30 kali saya nontonnya. Nah, itulah yang dasar itulah saya akhirnya bisa membuat satu cerita gitu, novel fiksi ini. Makanya keluarlah dia Peta 7 Jiwa, serial Peta 7 Jiwa yang saya karang itu tadi. Kemudian ada novel fanfic, fiksi penggemar. Genre ini banyak digemari oleh kaum hawa, terutama remaja. Nah, ini maksudnya novel fanfic ini anak-anak muda itu, kaum perempuan itu kan suka dengan K-pop gitu. Jadi novel fanfic ini mereka ada anggota member K-pop, misalnya BTS gitu. Mereka jadikan dengan namanya itu tetap nama, misalnya Jimin BTS berteman dengan V BTS, berteman dengan Jungkook BTS gitu. Mereka membuatnya itu menjadi satu cerita. Tapi ceritanya itu bukan cerita nyata, tapi mereka berhayal gitu. Oh, mereka berteman. Nah, seperti itu gitu. Nah, itu namanya novel fanfic. Dan itu sangat digemari oleh anak-anak sekarang di Wattpad. Pernah itu bisa saja mendapat miliaran ini pembaca gitu, novel fanfic ini gitu. Lanjut adalah novel petualangan. Genre ini menitik beratkan pada alur dan cerita berkesinambungan. Jadi ceritanya ini dari buku per buku itu akan bersambung gitu kan. Sedangkan latar belakang di dalamnya lebih mendetail. Novel yang seperti ini kebanyakan menceritakan sebuah misi dengan ending cerita yang jelas gitu. A Journey to the Center of the Earth, A Journey to the Center of the Earth itu adalah contoh novel petualangan gitu. Kalau filmnya itu ada Lord of the Rings. Lord of the Rings itu novelnya juga sangat terkenal, sampai berapa ya, 600-700 halaman gitu, satu buku itu menjadi dia trilogi. Dan saya juga berulang kali nonton film The Lord of the Rings gitu. Lanjut, novel sejarah. Nah, kalau genre ini bisa dibilang masuk ke dalam genre non-fiksi, namun ada juga yang masuk ke dalam area abu-abu. Maksud dari area abu-abu adalah tidak sepenuhnya fiksi atau non-fiksi gitu. Jadi, kalau misalnya kami ini di Langkat ada cerita Tengku Amir Hamzah, sejarah Tengku Amir Hamzah itu kenapa dia meninggalnya seperti apa, perjuangannya menjadi sastrawan seperti apa, nah gitu. Itu saya suatu saat pengen itu mengangkat kembali cerita dari Tengku Amir Hamzah itu. Nah, itu kategorinya adalah novel sejarah gitu. Nah, berdasarkan isi dan tokoh. Berdasarkan isi dan tokoh ada novel teen lead. Novel ini mengambil cerita tentang kehidupan remaja, kebanyakan dari genre ini mengangkat kisah tentang persahabatan, percintaan dan cita-cita. Ada contohnya mungkin zaman-zaman kita ya Bu, Pak, yang tahun 90-an itu ada yang terkenal itu Dealova gitu. Jadi saya waktu remaja itu ada nonton juga Dealova. Itu memang cerita tentang percintaan, persahabatan gitu. Dan saya ingat sekali Jessica Iskandar itu yang menjadi pemeran perempuannya. Debutnya dalam film Jessica Iskandar gitu. Nah, itu dia untuk novel teen lead. Nah, kemudian ada novel chick lead. Novel chick lead ini disamakan dengan teen lead padahal berbeda. Chick lead menggunakan latar belakang kehidupan seorang wanita muda dengan segala permasalahannya gitu. Jadi wanita muda ini kadang-kadang ya lebih menarik cerita perempuan kan daripada cerita laki-laki kayaknya, karena pemecahan permasalahan perempuan kadang-kadang seharusnya bisa dipecahkan dengan 1-2 jurus, perempuan pengennya 27 jurus harus memecahkan permasalahan itu gitu. Nah, jadi makanya dia bukan mengeksploitasi perempuan, tapi memang
kehidupan perempuan ini untuk diceritakan itu lebih menarik daripada laki-laki. Tapi sebenarnya juga karena pembacanya banyak perempuan nih yang suka membaca ini gitu. Makanya kita memandang pembaca gitu. Contoh filmnya itu, contoh novelnya itu adalah Nyawa gitu. Nah kemudian ada novel Metropop. Novel Metropop ini ditulis mengenai seorang wanita kosmopolitan yang berkutat dengan perkantoran. Nah jadi dia tinggal misalnya di DKI Jakarta atau Medan atau Surabaya gitu. Jadi diceritakan bagaimana biasanya tokoh dalam mempunyai masalah yang kompleks seputar kehidupannya, percintaannya, karir, dan ambisi. Itu sudah ada difilmkan novel Perahu Kertas yang diperankan oleh Maudy Ayunda gitu. Selanjutnya ada novel dewasa. Nah, kalau novel dewasa ini ya sudah jelas bahwa novel dewasa ya bercerita tentang kehidupan orang dewasa gitu. Isu-isu dan tema yang diangkat hanya dipahami oleh orang dewasa. Jadi memang ditunjukkan untuk orang dewasa. Cuman ini karena internet yang perkembangannya itu tidak bisa agak susah dibatasi, novel dewasa ini banyak dibaca oleh anak-anak di bawah umur gitu. Jadi permasalahan platform online itu yang sering ditegur belum ada sih kayak televisi lembaga KPAI gitu kan. Kalau ini belum ada lembaga untuk memeriksa novel online itu, jadi terkadang para pembaca yang yang protes gitu untuk novel dewasa tolong dibatasi gitu. KPI ya, KPI. Jadi ada KPI, Lembaga Penyiaran Indonesia gitu. Jadi mereka yang membimbing, memeriksa, meninjau seperti itu. Kalau di novel online belum ada. Makanya kemarin ada teman kuliah saya di Jakarta, dia baru tahu bahwa saya mengarang novel, terus dia bilang, Pak Fadli, ini aman apa enggak untuk anak saya? Bilang kayak gitu. Kalau di aplikasi Noveltoon, saya rasa banyak yang tidak aman gitu kan. Tapi kalau yang punya saya, yang cerita saya, insya Allah aman, saya bilang kayak gitu. Silakan dibaca, anaknya lagi SMP mau ke SMA. Jadi saya suruh udah baca itu aja. Insya Allah bisa ada pesan moral yang bagus untuk anakmu, saya bilang kayak gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, materi ini nanti saya disampaikan bahwa ada tugas yang diberikan. Itu tugasnya nanti gampang sih sebenarnya gitu ya kan. Jadi materi yang malam ini tidak terlalu berat, saya berikan materinya. Besok-besok juga nggak terlalu berat, cuman penyampaian informasi aja. Nah, jadi materi ini yang sudah saya sampaikan, terus kita sharing aja gitu. Maksudnya selanjutnya adalah sharing. Bapak Ibu boleh menanyakan sesuai dari materi ataupun di luar dari materi. Mungkin pengalaman saya sebelumnya. Karena beberapa bulan yang lalu saya pernah juga mengisi materi di sini kalau nggak salah satu malam kan, cerita tentang bagaimana perjuangan di platform novel online itu gitu. Jadi monggo moderator, saya persilakan, saya kembalikan kepada moderator, mungkin ada pertanyaan gitu dari materi yang saya berikan, ataupun mungkin tidak berhubungan dengan materi yang saya berikan, mungkin tentang pengalaman atau perjuangan gitu. Silakan Mbak Anita, saya kembalikan pada Mbak Anita. Terima kasih Pak Fadli Segaf. Langsung aja mungkin untuk Bapak Ibu yang punya pertanyaan seputar tentang materi malam ini. Kalau di kolom chat kita lihat sih materinya bagus, cuma pertanyaannya sih belum masuk. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa raise hand. Ya, dari chat ada ini Mbak yang pertama, apakah langsung saya jawab? Boleh Pak, silakan. Ya, dari Mbak Hesti ya, Mbak Hesti Nurani. Mbak Hesti nanya kalau untuk penulis pemula, genre apa yang sebaiknya ditulis? Nah, sebenarnya tidak ada penulis pemula atau untuk menentukan genre ini nggak ada penulis pemula, tidak ada penulis profesional. Sebenarnya dari bakat dalam diri, Mbak. Jadi kayak saya memang dari kecil itu seneng yang hal-hal berbau supranatural, berbau superhero, ketinggian, nah seperti itu.
Jadi makanya saya memang sudah mengkonsumsi dari kecil itu film-film yang ya ini berbau superhero itu gitu. Memang lebih menyenangkan gitu. Seperti apa ya, yang The Avengers, nah seperti itu. Terus Harry Potter itu saya memang seneng dengan dunia sihirnya yang beda dengan dunia kita gitu. Lord of the Rings seperti itu juga gitu. Jadi tidak ada yang menentukan bahwa genre apa yang sebaiknya ditulis untuk pemula seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Hesti memang lagi seneng K-pop, bukan K-pop, drama Korea, senang nonton drama Korea, ya drama Korea itu banyak loh pesan moral yang bisa kita ambil dari satu drama Korea gitu. Jadi maaf seperti film sinetron di berlogo ikan terbang gitu kan, yang kayaknya nggak ada gitu ininya, pesan moralnya itu nggak ada gitu. Tapi drama Korea, saya juga seneng nonton drama Korea dan memang benar-benar mereka mempunyai pesan moral dari setiap drama Korea atau film yang mereka tayangkan gitu. Jadi makanya mereka itu berkembang gitu. Kita kenapa tidak bisa berkembang? Ya karena ya itu, ya gitu-gitu aja ceritanya, gitu-gitu aja gitu kan. Yang ada pelakornya lah, yang nanti kena hazab lah, apa segala macam, seperti itulah gitu ya. Mudah-mudahan Mbak Hesti jelas ya dengan jawaban saya. Saya lanjut aja ya Mbak Anita sebagai moderator, karena ada pertanyaan lagi dari Mbak Yuniar Turmudi. Saya mau tanya izin, bagaimana cara mengawali untuk menulis? Cara ngawali untuk menulis yang pasti kalau mau menulis itu rajin baca. Rajin baca. Apapun dibaca. Kalau bisa pelang merek yang di jalan tuh baca aja gitu. Nah, gitu untuk memulai penulis itu ya gitu. Memang harus rajin baca. Setelah rajin baca, kita tambah referensi dengan rajin nonton gitu. Tapi bukan nonton yang tidak bermutu gitu. Nonton yang memang yang kualitas filmnya itu bagus gitu. Jadi ceritanya, alur ceritanya, penokohannya seperti itu gitu. Insya Allah bisa gitu. Kalau misalnya sudah bisa udah rajin baca, terus penokohan lagi, insya Allah udah bisa semuanya gitu. Nah, gitu ya. Tadi dari ya, Bunda Yanti itu Pak, ada arahan. Bagaimana cara menulis novel pemula? Nah, itu tadi saya bilang. Mbak Yuni ini, maaf Pak, kalau jenis tulisan memoir gimana? Mbak Yuni ya, memoir ini maksudnya gimana nih? Yang maksudnya, coba Mbak Yuni dijelaskan dulu. Memoir ini maksudnya apa yang sudah meninggalkan dunia ini atau gimana gitu? Ya Mbak Yuni masuk. Saya lanjut ke Bu Zakiyah ya. Untuk menjadikan karya kita dipublikasikan dan diterbitkan oleh penerbit, gimana Pak? Saran dan ya. Untuk dipublikasikan, jadi gini, memang Tuhan tuh memang berperan dalam kerja keras kita gitu. Jadi saya sebenarnya tidak, kalau mau publikasi ada namanya indie. Indie itu maksudnya kita bisa cetak sendiri gitu dengan mengeluarkan biaya seperti itu gitu kan. Saya berpikir bahwa ngapain harus saya kejar, ya udahlah saya online dulu lah, nah seperti itu gitu. Terus setelah beberapa bulan saya kan pengen juga untuk menerbitkan buku, walaupun sekarang di Indonesia menerbitkan buku itu gampang, bisa ngeluarkan duit sendiri, tapi pembelinya susah Bu, gitu Pak. Untuk penerbit buku membelinya susah karena apa? Mereka lebih mau membaca online gitu. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang gila membaca, dia lebih senang mengkoleksi buku, ada gitu. Nah, jadi ceritanya ketika saya sudah mengeluarkan Peta 7 Jiwa, terus Terjebak Takdir Suamiku genre drama, akhirnya di buku ketiga Peta 7 Jiwa, saya mendapatkan satu penerbit yang mengatakan bahwa Kak, mau nggak novelnya diterbitkan, katanya kayak gitu. Oh ya, saya bilang gitu. Ya, gitu karena kami ada paket gratis. Woi, saya bilang gratis, boleh juga, saya bilang kayak begitu kan. Akhirnya paket gratis, mereka ada persyaratan harus 10 buku, kakak nanti harus menjualnya, katanya gitu. Oh boleh, saya bilang gitu. Jadi saya tanpa mengeluarkan sepeser pun.
ketika dicetak diproses oleh mereka, ternyata saya harus mengeluarkan uang 152.000 untuk penambahan halaman karena terlalu banyak, sampai 400-an ini karya saya itu. Ini Kak terlalu banyak gitu, tebal bukunya katanya gitu. Oh nggak masalah, saya bilang kayak gitu. 152.000 sekali 10 kali cetak saya mengeluarkan duit itu. Tidak masalah, saya bilang kayak gitu. Nah itulah dia. Jadi perjalanan itu, dan akhirnya ketika saya ini mencetak dari 10 itu mungkin tidak terlalu promosi dan segala macam, peminat untuk pembeli buku ini susah Bu di Indonesia gitu. Kurang memang orang baca. Tapi kalau saya lihat pembaca di online itu sangat-sangat banyak gitu. Dan kategorinya adalah ibu-ibu. Tapi yang dibacanya itu, kalau misalnya untuk karya saya yang Peta 7 Jiwa itu, pembacanya itu bukan ibu-ibu, tapi anak-anak muda, remaja, itu pun kebanyakan cowok gitu ya kan. Karena apa? Genrenya adalah fantasi. Ibu-ibu tidak mau berpikir keras untuk membaca itu, karena sudah berkutat berumah tangga dengan pekerjaan rumah tangga dari pagi sampai ke malam. Dia pengen malamnya santai baca novel, tapi memang yang berhubungan dengan pelakor, seperti itu, berhubungan dengan yang berbau rumah tangga. Nah, seperti itu. Jadi nggak bisa disalahkan kalau misalnya SCTV, maksudnya stasiun televisi yang lain itu selalu menyajikan cerita-cerita yang berhubungan dengan pelakor gitu loh. Karena memang ratingnya tinggi dan memang emak-emak suka itu gitu loh. Nah, itu dia. Makanya akhirnya kami mencari solusi dari agen, maksudnya saya sudah bergabung di High Novel ini, dan ada satu komunitas gitu kan, mencari solusi bahwa kita boleh membuat cerita yang berhubungan dengan poligami, pelakor dan segala macam, tapi ambillah pesan moralnya gitu. Maksudnya buatlah cerita yang bagus dan ada pesan moralnya gitu. Karena gini loh, maksudnya ini platform novel online ini ketika masuk ke dalam dunia internet, dunia maya, dia akan selamanya. Kalau kita meninggal juga masih ada di situ gitu kan. Itu akan bisa menjadi dosa jariah, bisa menjadi amal jariah bagi kita gitu. Nah, makanya harus berpikirlah lebih keras ketika menulis, jangan sur-suran aja mengejarkan duit. Nah, seperti itu, mengejarkan uangnya gitu. Tapi kalau misalnya kayak di High Novel itu dia kontraknya cuma 5 tahun. Jadi kalau misalnya setelah 5 tahun itu bisa dihapus gitu. Tapi kalau di Noveltoon itu sampai 20 tahun. Gitu dia kondisinya. Oke, jadi untuk penerbit itu deh ya. Oke, lanjut Iwan Susanti ya. Pak, saya sudah berapa kali menulis cerpen bahkan dimuat di media elektronik, tapi untuk novel kok ceritanya jadi monoton dan bulat-bulat ya. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya yang pertama kita harus membuat draft gitu. Membuat draft outline. Jadi buat dulu outline-nya bab 1 sampai bab 60 gitu. Nah, jadi untuk menambah referensi gitu mudah sekarang mudah Pak. Kalau bisa saya pengen hidup kembali ke 20 tahun yang lalu gitu dengan kondisi sekarang ini, ada akses internet, saya bisa ngelihat segudang informasi dari Google, ya kan? Mbah Google lah guru segalanya sekarang ini gitu. Saya bisa mengakses melihat video yang bermanfaat gitu dari YouTube gitu ya kan. Dan saya bisa ya itu tadi mengapakan karya saya gitu di dunia yang tanpa batas sekarang ini gitu loh. Kalau misalnya kita sudah bisa bahasa Inggris, malah lebih jangkauan kita malah bisa lebih besar lagi ya, seperti itu gitu kan. Makanya saya pengen hidup 20 tahun yang lalu dengan kondisi seperti ini gitu. Tapi nggak mungkin kan waktu dibalikkan kembali. Jadi saya berpikir bahwa kenapa saya harus kalah dengan anak muda gitu kan. Jadi saya akhirnya bisa mendapat penghasilan dari kerja ini gitu. Malah sekarang sudah jadi kerja utama jadinya yang penghasilan dari novel online ini gitu. Jadi kerjaan utama kan. Karena kita kan passionnya di situ, seneng gitu mencurahkan hati dan segala macam gitu. Oke, lanjut. Assalamualaikum
Mas Gus Mardiani nih ya, laki-laki nih atau perempuan, pokoknya Gus Mardiani. Assalamualaikum Mas, saya pengen jadi penulis cerita anak, tetapi menurut rekan kita atau berdasarkan dari kehidupan seorang yang diangkat, tapi kita pakai nama samaran. Kira-kira bisakah dan apa nama tulisannya? Saya pengen jadi penulis cerita anak, tetapi menurut rekaan kita atau berdasarkan dari kehidupan seseorang yang diangkat, tapi kita pakai nama samaran. Kira-kira bisakah? Bisa. Pesisir Selatan. Bisa. Penulis itu mendapat inspirasi dari yang dia alami atau dari orang lain yang alami dan cerita ke penulis. Gitu. Pasti ada gitu yang dia alami atau orang lain yang cerita, orang terdekat dia yang cerita atau dilihatnya itu akan mendapat inspirasi. Ditambah lagi dengan dia rajin nonton, rajin baca. Nah, itu akan dapat inspirasi. Jadi kalau misalnya Mas Gus memang mau menulis gitu kan nulis cerita anak, ya boleh Mas gitu. Jadi dan apa nama tulisannya? Ya tulisannya fiksi Mas jadinya, genrenya fiksi gitu kan. Atau enggak kisah nyata, enggak lah, fiksi lah gitu loh. Kayak apa kan dongeng itu kan jatuhnya kan fiksi jadinya gitu. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah ini dia, Pak, saya seorang disleksia, kesulitan dalam menulis yang terstruktur. Adakah tips dan triknya? Bayar ghostwriter, ghostwriter ya, dia mau membayar ghostwriter ya. Ya, ghostwriter itu maksudnya ghostwriter itu adalah misalnya kayak saya nih, memang udah penulis, bukan amatiran, tapi nanti saya menulis gini-gini, tapi namanya itu setelah jadi nama penanya orang lain. Itu namanya ghostwriter. Nah, Pak, saya seorang yang disleksia, kesulitan dalam menulis yang terstruktur. Saya rasa Mbak Yuniar nih ya, perempuan ya, kalau misalnya kita coba kembali terus, gitu, nggak ada yang susah Mbak. Kalau Mbak memang disleksia, itu suatu saat setelah latihan rajin apa segala macam gitu, itu insya Allah bisa. Apalagi kalau ada yang bimbing, oh ini salah, ini harus seperti ini gitu, itu insya Allah bisa gitu. Nah, saya cerita nih, ada satu saya punya grup itu sampai 100 lebih anggota saya, grup chat pribadi WA. Tiba-tiba masuk seseorang yang mengatakan dia nggak ngetik tapi membuat voice note. Dia mengatakan bahwa saya seorang yang tidak bisa buta gitu. Jadi dia buta tapi dia suka baca novel. Jadi saya gali lah, kok bisa saya bilang kayak gitu, kok bisa baca novel? Saya japri, saya senang kalau yang seperti itu, pengalaman baru nih gitu ya kan, langsung terpikir, oh ini bisa jadi novel ya, seperti itu ya kan. Jadi akhirnya saya gali, ternyata orang-orang yang buta, karena ada kecanggihan teknologi, mereka bisa membaca di Google itu karena Google, Facebook itu sudah membuat program tulisan brailler di situ gitu. Jadi dia bisa baca. Gitu. Jadi dia bisa baca dengan meraba tulisan gitu, memakai smartphone itu bisa gitu. Dan banyak orang buta itu malah suka baca karena kegiatannya kan tidak terlalu banyak kan. Kebetulan yang penggemar saya itu nama samarannya Kiara, dia tukang urut gitu. Umurnya sekitar 38 gitu. Jadi bisa gitu loh. Dengan bukan kekurangan ya, saya bilang bahwa dengan yang diberikan oleh Allah itu, oleh Tuhan itu, dia bisa ada manfaatnya seperti itu gitu. Nah, jadi akhirnya dia membilang, Kak Fadli, saya nggak bisa kalau membaca di aplikasi Noveltune atau yang lain-lain. Kenapa saya bilang gitu? Karena mereka tidak ada program untuk tulisan brailler gitu. Jadi apa yang saya bisa bantu? Saya bilang kayak gitu. Kakak bisa ngirim karya kakak dalam Word ke email saya. Oh bisa, saya bilang. Bisa, saya kirimkan gitu. Nah sampai sekarang masih tetap kami komunikasi. Kalau misalnya ada karya baru di grup itu selalu mereka mendapatkan ini gitu. Nah jadi untuk Mbak Yuniar yang disleksia, saya yakin yang kita merasa bahwa itu adalah kekurangan, suatu saat kita merasa bahwa itu adalah kelebihan kita gitu. Jadi dicoba aja terus, insya Allah bisa, Mbak. Mbak Hesti ya, Pak mau tanya lagi, saya hobi nulis diary sejak SMP sampai sekarang. Terkadang di tengah jalan tiba-tiba saya buntu harus menulis apa. Akhirnya tulisan saya di diary menjadi bentah dan tidak enak dibaca. Mohon saran. Kebanyakan penulis seperti itu gitu. Penulis itu
mendapatkan inspirasi pertama sekali, tapi setelah di tengah-tengah akhirnya inspirasinya itu jadi blank. Penyebabnya banyak. Mungkin dia ada pikiran karena itu mengapa dia menjadi blank gitu kan? Atau mungkin karena ya mungkin ya kurang makan, mungkin seperti itu gitu ya kan. Nah, itu mempengaruhi gitu loh. Jadi maksudnya untuk menulis supaya tidak blank, yang tahap awal yang dilakukan adalah memakai outline. Jadi kita sudah ada outline tuh bab 1, bab 2, bab 3 sampai ke bab 60. Karakter tokoh juga dituliskan di situ gitu. Karakter tokohnya ini A, B, C dan D. Jadi kita nggak lupa dan nggak blank gitu. Nah, kalau misalnya blank juga seperti itu, baca lagi bab yang Anda tulis sebelumnya. Misalnya sudah 10 bab, baca bab 1, bab 2, bab 3, sampai bab 10, itu akan dapat lagi inspirasi gitu. Nah, jadi kalau misalnya nulis diary itu, kita menulis diary itu karena hati lagi galau pasti lancar. Tapi pada saat hati itu lagi senang, itu nggak akan dikerjakan diary itu gitu. Kenapa? Karena kita lagi senang gitu. Tapi pas lagi galau itu curahan hati muncul semuanya gitu lah. Nah, makanya ketika seorang penulis kondisinya sedang mengalami hal-hal yang menusuk kejiwaan seperti itu gitu ya kan, galau dan segala macam, itu inspirasi bakal keluar gitu loh. Bung Karno menciptakan satu buku pada saat dia di penjara. Nah, gitu. Jadi pada hal-hal yang seperti itu kita bisa menciptakan karya gitu. Tapi kalau misalnya terlalu banyak kesibukan ya kan, yang urusan inilah A, B, C dan D gitu kan, akhirnya terbengkalai gitu. Makanya kita harus memfokuskan oh ya ini niat iniku gitu loh. Ya ini kerjaanku gitu kan. Kalau misalnya mau mencari uang atau karyalah dulu tahap awal, nggak usah lah uang dulu ya kan, karya dulu karena niat pertama itu udah pokoknya nulis saja. Nah, seperti itu gitu. Jangan ini dulu, nanti uang akan datang ketika pokoknya kerja keras kita tuh nggak akan dikhianati lah. Gitu. Sabar aja gitu, insya Allah bisa. Gitu. Itu ya untuk diary tadi. Memoir yang saya maksud potongan-potongan cerita yang dialami oleh seseorang. Oh gitu. Kalau misalnya di platform novel itu dibilang lupa saya. Subhanallah. Lupa saya. Itu ada potongan-potongan cerita gitu ya kan. Nah, kalau misalnya Mbak Yudi mau yang seperti itu, potongan-potongan cerita yang dialami seseorang itu memang harus pinter mengemasnya, Mbak. Jadi Mbak, itulah maksud saya yang kayak foto gitu kan, yang foto memoir itu kan ada foto ini, rupanya orangnya kan memang udah kenangan sudah meninggal gitu ya kan. Nah, jadi memoir itu, jadi potong-potongan cerita itu yang dialami seorang, Mbak bisa membuatnya itu kalau mengemasnya lebih bagus gitu. Jadi pasti akan dibaca oleh orang-orang lain gitu. Bagaimana mengawali cerita dan mengakhiri cerita, menentukan alur cerita. Itu tadi ya, Mas Yudi, yaitu tadi kita buat dulu, Mas. Nah, cerita itu, Mas, besok kita akan bahas mengenai plot. Jadi mengawali cerita itu bisa aja dengan kejadian awal dulu, baru flashback ke belakang. Atau bisa aja dari awal sampai akhir, bisa seperti itu. Nah, caranya itu harus membuat outline. Memang seperti itu. Kalau nulis itu kita harus buat draft dulu, draft bab 1, bab 2 gitu. Nah, baru nanti bisa jadi ini. Dia ngizin bertanya itu Pak dari Dayanti Women Rise. Oh iya, silakan. Karena saya ini banyak lagi ke bawah ini. Silakan. Iya, terima kasih Pak Fadli. Iya. Pak Fadli, ini misalkan kita mau bikin novel secara online, itu apakah sebaiknya dengan ada batasan gambar-gambarnya biar menarik, Pak? Gambar-gambar yang dimasukkan. Sebenarnya Bu, di Wattpad itu platform novel online yang memang sudah lama gitu kan. Di situ memang ada disediakan untuk menentukan gambar. Gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak penulis itu, yang anak-anak muda itu, mereka memasukkan gambar-gambar tokoh mereka yang dicomot dari ya artis K-pop gitu, atau artis Thailand atau artis Indonesia gitu. Mereka memasukkan gambar-gambar itu gitu. Cuman itulah namanya teen lead tadi, genre teen lead gitu. Anak-anak sekarang
tidak terlalu mau membaca yang banyak, kadang-kadang harus ada visualnya, kata mereka. Visualnya harus ada nih gitu. Anak-anak sekarang visualnya ini nih Jin BTS. Nah, langsung dibilang gitu udah mereka ngayal deh. Walaupun gambarnya cuma satu doang itu Jin BTS di situ udah ngayal deh. Pokoknya kayak gitulah ini karakternya gitu. Nah, sebenarnya novel itu dari dulu kan tidak seperti itu gitu. Tenggelam Kapal Van der Wijk tidak ada gambar, cuman cover doang. Jadi tidak ada novel itu yang ada gambarnya ketika cerita Tenggelam Kapal Van der Wijk itu gitu. Nah, jadi kalau memang orang yang penggemar novel gitu ya kan, novel mereka tidak peduli dengan gambar-gambar visual itu, malah kewajiban dari penulis untuk mendescribe ada bahasa Indonesia apa? Mendeskripsikan bahwa itulah sosok tokoh yang sesuai dari pemikiran penulis gitu. Jadi tidak harus ada gambar. Nah, gitu dia. Tapi itu tadi genre teen lit, chick lit. Nah, yang anak-anak muda sekarang mereka ini harus ada gambar, kalau enggak ini tidak menarik katanya gitu kan. Nah, itu dia jawaban dari saya. Nah, satu lagi Pak Fadli. Iya, silakan. Ya, untuk menuliskan yang novel secara online itu apakah harus melalui masuk dulu ke dalam aplikasi yang sudah ada, Pak? Apakah bebas kita masukkan di web kita misalkan gitu? Jadi kita kan nanti punya akun tuh di aplikasi novel online. Jadi kita punya akun, kita sudah ngetiknya itu kadang-kadang ada anak-anak yang tidak punya laptop, ya mereka dari HP gitu loh, dari HP. Terus setelah itu mereka langsung dari HP dulu di note atau segala macam, atau langsung mereka online gitu bisa gitu. Dan kalau misalnya salah, ketika kita sudah mengupload salah, itu bisa diperbaiki di novel online itu masih bisa. Gitu. Nah, ada juga yang kalau misalnya sudah penulis yang bukan amatir, memang udah profesional, mereka mengetiknya itu ya di komputer. Dari komputer nanti diedit lagi, dibaca lagi, diedit lagi. Kadang-kadang kalau saya difermentasi. Fermentasi itu maksudnya ketika kita mengetik 3 bab, kita nggak langsung kan masuk ke dalam novel, ke dalam karya kita, itu akun kita. Kenapa? Nanti 3 hari atau 2 hari kemudian dibaca kembali, di situ baru mendapat inspirasi lagi dan segar kita mengeditnya. Baru masukkan, gitu dia. Nah, jadi enak gitu, membacanya tuh tulisannya rapi gitu. Nah, seperti itu dia Bu, ini kondisinya di novel online itu. Terima kasih Pak Fadli. Iya, sama-sama. Oke, saya lanjut dari chat ya. Mas, bagaimana cara step by step dalam mulai menulis? Aduh, ini panjang Mas Alfi. Nanti ini juga ada. Assalamualaikum Pak Fadli Assegaf. Ini yang di bawah ada, boleh enggak dipandu untuk setiap langkah hingga berhasil? Boleh, nanti saya ketik nomor WA saya. Dengan senang hati saya akan meladeni orang yang memang mau belajar menulis. Nah, itulah cara kita supaya saya pun punya amal jariah untuk ini apa namanya, memberikan ilmu kepada yang lain-lain gitu. Ya kan, boleh gitu. Jadi sudah terjawab ya Masnya yang cara Mas Alfi bilang, Mas bagaimana cara step by step, di sini kepanjangan Mas kalau menjelaskan. Jadi nanti saya ketik nomor WA saya, di situ boleh disimpan dan boleh chat pribadi saya. Insya Allah saya saya ladeni gitu. Assalamualaikum Pak Fadli Assegaf. Waalaikumsalam. Izin bertanya dari Bu Dwi, kalau seandainya kita jadi penulis terus novelnya udah jadi tapi ada salah dalam penulis novel, apakah ada kena denda atau undang-undangnya? Namanya juga manusia. Nah, itu tadi kalau misalnya di novel online, kita itu bisa memperbaiki dari merubah, mengedit gitu. Jadi pada saat kita meng-share itu bisa diedit gitu loh. Bisa diedit, oh ini ada yang salah. Dan terus selanjutnya misalnya, oh ini ada yang tidak senonoh nih babnya apa segala macam, orang protes, ya bisa kita edit gitu loh. Itu ya jawaban saya dari Bu Dwi. Terus lanjut, Pak izin bertanya dari Mbak Yulianda ya. Pak izin bertanya, saya sudah mulai menulis, tapi saya selalu punya kendala saat awal mulai cerita, yaitu pembuka. Padahal saya sudah menulis konflik dan menulis akhir ceritanya. Pembuka cerita itu nggak harus dari awal. Konflik yang Mbak tulis yang pertama, yang Mbak tulis itu bisa konflik, itu bisa jadi awal cerita. Jadi mulai saja dengan konflik, langsung jedar gitu, konflik, berantem, lempar-lemparan piring suaminya apa segala macam gitu, jedar, boleh. Tapi nanti akhirnya kita mengatur flashbacknya ke belakang. Nah, itu dia besok materinya adalah alur
cerita dari plotnya gitu. Jadi boleh Mbak. Jadi nggak harus dipikirkan prolognya kayak kata pendahuluan atau kata pengantar, itu enggak gitu loh. Jadi memang kita bisa dari pertama ceritanya itu adalah masa akhir ketika dia bahagia gitu ya kan, tapi di belakang bab berikutnya adalah masa-masa mendapatkan kebahagiaan itu gitu, flashback misalnya 20 tahun yang lalu. Nah gitu dia. Iya Pak, selama ini pakai voice note, mungkin mohon nanti bimbingannya Pak ya. Masih banyak nih Mbak Adita, saya baca aja ya. Saya jawab pertanyaannya ya. Ada 19 yang belum dibaca. Ada dari Pak Yudi juga. Oh iya, silakan. Pak Yudi. Itu Pak Yudi Ritrianto nanya Pak, bagaimana mengawali cerita dan mengakhiri cerita? Bagaimana mengawali cerita dan mengakhiri cerita ya? Ya, menentukan alur cerita maksudnya. Ya, itu tadi intinya harus ada outline. Jadi sebelum kita menulis bab per bab, itu harus ada outline. Outline itu contohnya gini, misalnya bab 1 menceritakan Rangga, kisah Rangga kenapa seperti ini begini dan segala bla 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 gitu. Bab 2 mengisahkan Rangga bertemu dengan Mawar, misalnya seperti itu gitu. Bab 3 gitu. Ternyata Rangga dan Mawar akhirnya mau menyatukan kasih mereka dengan menjalin rumah tangga. Nah, itu. Jadi dari outline itu yang kita buat sebelum menulis itu insya Allah tidak akan melenceng. Kalau melenceng pun ya kita perbaiki. Oh ini ternyata lebih menarik seperti ini gitu. Jadi tidak akan keluar dari jalur dan nggak stuck gitu loh. Kadang-kadang ada orang yang tulis gitu kan, bab 1, bab 2, bab 3 semangat 2 hari keempatnya nggak tahu ini ceritanya kemana ini ya. Akhirnya jadi hiatus itu maksudnya nggak mau ini lagi, tidak ada disentuh lagi gitu, jadi nggak dilanjutkan ceritanya. Seperti itu dia Pak. Bagaimana cara mensiasati rasa nggak percaya diri terhadap hasil tulisan kita sendiri? Soalnya seringkali ketika selesai menulis kita jadi malu sendiri, Mbak. Iya benar. Ada gitu, ada yang posisi memang ketika sudah nulis sur-suran lagi galau gitu kan, 2 hari kemudian kita baca, ternyata kita malu dengan tulisan kita sendiri. Nah, itulah namanya fermentasi. Jadi, kalau misalnya sudah 2 hari dibaca, ternyata ini menjijikkan gitu atau terlalu lebay gitu, bisa diperbaiki gitu loh. Malu itu, kenapa kita malu? Karena memang benar dari dalam diri kita, ini nggak bagus ini tulisannya gitu. Nah gitu. Saya pernah nulis nih kan, nulis yang karya saya yang dulu gitu. Karya saya yang dulu gitu. Ketika ini ada yang bagus memang gitu kan. Jadi saya berpikir, ketika saya baca lagi karya itu dan diakui oleh orang, ada Peta 7 Jiwa, Hikmah Andapi buku kedua, latar belakangnya Bali, dan mereka benar-benar senang gitu dengan cerita itu. Saya baca lagi, saya bilang, roh apa yang memasuki diriku karena aku nulis bisa sebagus ini. Nah, seperti itu gitu. Karena ada momen-momen tertentu kita itu yang memang inspirasinya dapat, ada yang memang lagi stuck gitu. Makanya kalau penulis itu dibilangkan deadline-nya mengejar deadline itu susah. Kadang-kadang kan bisa seharian tidak ada inspirasi ya tidur-tiduran mencari inspirasi itu, membuka YouTube, buka WA, buka Facebook, itu saja diulang-ulang itu mencari inspirasi gitu kan. Akhirnya 1 hari tidak ada mengerjakan apapun. Nah gitu. Susah memang sebenarnya. Nah itu tadi. Jadi kalau misalnya malu melihat tulisan berarti nalarnya jalan tuh dan bisa ada bakat, berarti perbaiki kembali tulisan Anda gitu. Saya lanjut ya, izin bertanya Pak, gimana cara menulis biar tulisan kita konsisten? Ya dari diri sendiri lah, Mas, kalau misalnya mau konsisten itu gitu, kita lah yang memantapkan hati gitu ya kan. Karena kadang-kadang kita males, udah gitu, ya udah males, ikuti dulu malesnya, cari inspirasi lain apa segala macam, 2 hari harus dilanjutkan lagi. Saya pernah ikut pelatihan menulis online. Ya, dari siapa? Dari Bu Dwi Lestari, Pak. Iya, Bu Dwi Lestari. Seandainya kita jadi penulis katanya, terus novelnya udah jadi, tapi ada salah dalam penulisan novel. Apa kena denda atau kena undang-undang enggak? Iya, tadi sudah saya jawab itu. Jadi tidak ada kena denda. Tidak ada kena denda itu. Tadi sudah saya jawab bahwa bisa diperbaiki di novel online ya.
Saya berurut nih menjawab pertanyaannya karena di bawah masih ada 21 pesan lagi kan. Ini saya pernah ikut pelatihan menulis online dari Bu Nurjakiah. Ada 4 tugas, tapi di tugas yang keempat saya tidak menyelesaikan. Pada saat itu saya sedang merawat ibu yang baru terkena stroke. Saya merasa tidak faknya di fiksi. Apakah penulis fiksi dan non-fiksi itu berdasarkan bakat atau bisa dipelajari? Enggak, memang enggak berdasarkan bakat. Memang kalau misalnya memang sudah dikasih anugerah untuk penulis itu, kita banyak memperhatikan orang. Kalau saya sih pribadi terlalu banyak memperhatikan orang, otak saya penuh gitu. Bertahun-tahun saya memperhatikan orang, gerak-geriknya apa segala macam karena saya memang suka psikologi kan. Jadi otak saya penuh gitu. Jadi saya buanglah dengan cara ini nih karakter ini nih. Nah, gitu seperti itu gitu. Jadi saya ada bisa ketemu sama orang nih, saya seneng gitu ngelihat dia nih. Saya pandangi gitu, saya ajak bicara apa masalahnya gini, saya korek-korek gitu kan. Dari ngomong 20 menit saya dapat gitu. Ngomong saya 4 jam sama dia sering ketemu gitu. Nah, saya jadikan dia karakter gitu. Nah, itu yang memang kita tuh bisa ada bakatnya di situ, penulis tuh seperti itu gitu. Jadi kita kembangkan sendiri, seperti ini, seperti A, seperti B, nah, gitu dia. Ya, lanjut ya Pak Yandri. Pak, saya pernah baca buku Finisi Nusantara. Waktu itu saya terasa ikut di dalam tulangannya. Iya betul. Apakah ada trik yang terus bisa lakukan sehingga membaca? Iya Pak. Jadi triknya itu ketika orang ikut larut dalam tulisan kita itu nggak harus kata-katanya itu puitis, tidak gitu. Jadi kita merasa triknya itu memang kita seandainya beradalah di situ gitu. Ketika kita merasa terharu, ini akan kena di orang. Ya percaya nggak percaya, ketika saya ngetik itu ada sen yang memang terkadang yang mengeluarkan air mata juga gitu. Dan saya kasih responden untuk membacanya di grup saya itu, ya memang iya kata mereka gitu. Yang memang ini abang nih motong bawang kok di depan orang sih bang, gitulah istilah mereka sekarang gitu. Nah jadi triknya itu kalau kita merasa memang betul-betul total dan kita merasakan bahwa kejadian itu adalah kejadian di dalam diri kita, walaupun sebenarnya fiksi, insya Allah gitu. Jadi orang yang membaca itu bisa menjadi tertarik dan ikut ke dalam itu gitu. Ya seperti kita membaca novel ini ya, Harry Potter gitu, kita kayak terlarut di dalam itu. Benar-benar kita larut dalam cerita itu. Nah, oke. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan di chat. Ini saya beri saya ketik nomor WA saya. Ya, boleh, Pak. Jadi yang mau sharing juga boleh. Ada ya? Ini masih ada Pak, satu lagi dari M. Jupriyadi. Gimana? Masih ada pertanyaan dari Bapak M. Jupriyadi. Pak Jupriyadi, silakan gabung. Ya, silakan. Mungkin ada pertanyaan secara ini langsung. Ya, ada itu Pak dari Pak Jupriyadi. Katanya bagaimana cara menulis biar tulisannya konsisten. Biar tulisannya konsisten. Oh, konsisten. Ya, itu tadi Pak Supriyadi, kalau misalnya mau konsisten, memang niat dari hati, aku mau nulis nih, membuat karya gitu, seperti itu gitu kan. Ya, mudah-mudahan dengan niat hati dan kita mantapkan hati kita, insya Allah bisa gitu, konsisten gitu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ada pekerjaan dan memang pengen menulis, ibaratnya satu hari pas di malam, di ini aja gitu, nulis aja. Nggak usah ngedit dulu, tulis aja apa yang mau di ini gitu. Kita tulis gitu satu malam dah. Mungkin dapat kita satu lembar A4 itu gitu kan, berapa tuh misalnya 500 kata, sudah. Besok kita lanjutkan lagi. 3 hari Bapak dan Ibu sudah menulis, udah berhenti dulu. 2 hari, diamkan dulu Bu, itu namanya sistem fermentasi. Diamkan dulu 2 hari, coba baca lagi tulisannya. Nah, di situ pasti ada, ini kok kayaknya kurang serak ya. Nah, ini kok kayaknya salah ya. Nah, seperti itu gitu.
insya Allah bisa konsisten seperti itu. Tapi memang ya itu tadi dasarnya untuk menjadi penulis profesional memang kita harus rajin baca tulisan orang lain gitu kan. Terus kalau saya sih pribadi ditambah dengan nonton gitu. Saya rajin nonton film action, film barat, film drama, film yang berbau tentang psikologi, drama Korea, saya tonton gitu loh. Bagi orang ada nonton sampai 1 jam 2 jam itu rugi gitu kan. Tapi mau ngetik ini Mas. Tapi apa 2 jam 3 jam itu merasa rugi nonton, jadi tapi bagi saya tidak gitu. Karena ada yang diinikan di situ. Ya Pak, Oke, masih ya. ada yang raise hand kayaknya dari Bunda Gus Mardiani Pak. Ya. Masih ada pertanyaan Bunda, silakan gabung. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Fadli dan Bapak Ibu semua. Saya tertarik sekali dengan apa yang telah dipaparkan oleh Pak Fadli. Nah, intinya di dalam kita memulai menulis, kita harus membuat outline dulu ya, Mas Fadli ya. Ya, itu umpamanya bab 1, bab 2, bab 3. Nah, dalam menulis sebuah buku umpamanya buku cerita pendek begitu, itu kira-kira sampai berapa bab supaya dia lengkap untuk satu buku. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kemarin ini termasuk juga orang yang merasa susah untuk menulis. Tetapi karena saya pengen memecahkan, pengen mencairkan ketakutan saya, alhamdulillah saya sudah selesai membuat 2 buah buku antologi, yaitu dengan judul Lelaki Hebatku dan Perempuan Inspirasiku, yang saya gambarkan tentang ibuku, kekuatan dari sosok seorang ibu. Dan alhamdulillah saya juga pengen sekarang membuat buku cerita pendek seperti yang saya sampaikan tadi, Mas Fadli. Terima kasih, mohon petunjuknya Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya awalnya adalah penulis novel. Novel ini kan harus panjang ceritanya gitu ya kan. Dari bab per bab bersambung seperti itu. Kalau novel online aja ada menginginkan minimal 80 episode. Akhirnya saya ditawari menulis cerpen. Kak Fadli, ada nih tulis cerpen, terus nanti dari apa ada buku antologi keluar katanya kayak gitu. Temanya apa? Saya bilang temanya adalah yang berhubungan dengan superhero dan romansa katanya gitu. Oh, fantasi. Saya cobalah gitu. Saya coba nih, saya belum pernah nih nulis cerpen. Saya coba. Masya Allah, cerpen itu dibatasi, Bu. Dibatasi katanya itu 2.500. Saya kepanjangan. Sampai 4.000. Terus dikomentar sama ada namanya, saya sebutkanlah Kak Luna gitu kan. Dan dia memang sabar membimbing saya kemarin itu. Kak Fadli ini kepanjangan katanya kayak gitu. Aduh, gimana ya? Kalau misalnya dipendekkan nggak, ini ceritanya menurut saya nggak nyambung nanti jadinya. Diminta 2.500 kata gitu kan. Oke, ya dipendekkan lah gimana Kak gini-gini. Udah, saya coba lagi gitu. Ternyata menulis cerpen dengan novel itu kalau menurut saya lebih enak nulis novel gitu karena saya bisa satu bab itu 1.200 kata. Itu minimal gitu ya kan. Jadi susah saya memikirkannya gitu karena udah janji pula sama mereka gitu kan, masuk ke antologi gitu. Oke, dah akhirnya ketika saya sudah 3 kali mengirim naskah ke Kak Luna gitu kan, Kak Fadli memang harus ada dikurangi gimana nih begitu. Coba Kak Luna dikasih tahu saya di draft lah mana yang harus dibuang, dan ternyata dia membantu saya. Jadinya jadi 2.500 kata dari 4.000 gitu. Dan saya tanya dan saya baca kembali, ternyata ceritanya sudah nyambung. Dia tidak per bab nih kalau misalnya cerpen nih, tapi sen ya. Jadi sennya, dia sen 1, sen 2, sen 3 atau sen 1 dan 2 aja gitu. Nah, jadi akhirnya masuklah saya ke dalam grup antologi, dan dari kumpulan cerpen itu ada ini
sudah kata mereka sudah dibukukan tapi belum sampai bukunya ke saya kemarin itu. Nah, jadi kalau misalnya Ibu mau, Bu Gus Mar tadi memang mau ini apa cerpen tadi, ya apa Bu, bagus gitu. Jadi nggak usah panjang-panjang dulu, cerpen aja gitu, masuk ke antologi gitu. Jadi antologi bergabung Bu dengan yang lainnya Bu? Iya, bergabung. Ya, nah itu. Bergabung, kemarin sudah 2 buku. Alhamdulillah udah mau sampai di Februari ini sampai kepada penulis. Iya, jadi alhamdulillah gitu. Gabungnya sama siapa? Jangan-jangan kita satu antologi kemarin, Bu? Enggak ya? Sama Pak Sadan. Oh, Pak Sadan ya, bukan. Saya sama ini Kak Luna namanya. Oh nah, iya, jadi, saya sama Pak Sadan. Kalau misalnya memang mau Ibu teruskan aja Bu, cerpen dulu gitu. Jadi cerpen, nanti kita punya inspirasi gitu kan, inspirasi untuk menulis novel. Dan saya terbalik pula Bu, terbalik kenapa? Saya punya karya nih, novel, karya baru nih mau saya munculkan gitu kan, karya baru. Ternyata anak-anak muda itu kan jenuh membaca terlalu banyak gitu. Makanya saya buat cerpennya cuplikan dari cerita-cerita dari novel saya yang bisa aja sampai 80 episode itu, dan itu berhasil, mereka penasaran gitu. Jadi Ibu bisa dari cerpen Ibu nanti bisa itu dipanjangi ceritanya menjadi novel seperti itu gitu. Ya Bu. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya, Mas Fadli. Ya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Iya, Pak. Ya, makasih moderator yang telah memberikan kesempatan. Sama-sama. Selamat malam. Bapak Ibu yang lain mungkin masih punya pertanyaan. Belum masuk ke tugas ya Pak Fadli? Ya, boleh kalau mau dimasukkan ke tugas. Jadi sebenarnya tugasnya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu susah. Jadi sebelum saya share dulu ya. Kelihatan ya? Udah di-share ya? Udah Pak. Masuk ya? Share ya? Lanjut Pak. Ya. Masuk. Jadi kita tadi membahas mengenai genre, ya kan? Nah di sini ada genre fiksi remaja gitu. Ini ditulis oleh anak asuh saya yang di bawah kurasi saya, namanya Mus Love. Dia tulisannya bagus gitu ya kan. Ini mengenai ceritanya mengenai penyimpangan seksual. Jadi kenapa bisa mereka melakukan penyimpangan seksual gitu? Karena ada penyebabnya gitu loh, karena lingkungan dan segala macam. Dan ceritanya memang betul-betul menarik. Saya sampai gregetan juga gitu ini untuk membaca ini, bagus nih gitu. Cuman kadang-kadang orang membaca hanya melihat covernya saja gitu. Kalau misalnya orang yang rajin baca, dia tidak akan melihat covernya saja, tapi memang membaca itu. Dan memang ini adalah akhirnya nanti bagaimana dia menyembuhkan dari bukan sakit jiwa sih, tapi memang pengaruh dari lingkungan itu tadi gitu loh. Ini genre fiksi. Nah, ini yang saya bilang tadi, Peta 7 Jiwa Hikmah Andafi. Ini buku kedua. Ini buku ketiganya. Ini buku pertamanya. Ini yang sudah dibukukan. Nah, ini genre fiksi. Jadi maksud saya memperlihatkan genrenya ini. Ini pembahasan kita malam ini. Ini genre fiksi, Mystery of Life, Anissa Wibisono. Anissa Wibisono ini bukan pengarangnya, tapi karakter dari tokohnya. Jadi akan keluar di Februari. Ditulis outline-nya dari saya, ditulis oleh anak kurasi saya yang bernama Nisa juga kebetulan namanya gitu. Nah, nanti dia punya kekuatan supranatural karena dia hafiz Quran. Ini Mystery of Life, juga genre fiksi. Jadi outline-nya dari saya Mystery of Life itu Kemuning. Jadi karakter tokohnya Kemuning. Dia pemanah handal yang dari Solo, sekolah di Bali. Di situ dia punya kekuatan sihir dan pemanah andalnya. Ini ditulis oleh Villa, nanti anak kurasi saya. Dan masih SMP. Gitu. Saya bangga loh dengan anak-anak yang seperti itu. Masih SMP, saya lihat karyanya sebelum saya memilih dia untuk menulis karya saya lihat dulu karyanya, benar-benar membuat merinding gitu loh. Kok bisa nih anak pikirannya, fantasinya itu sejauh ini? Itulah pemikiran saya.
Ini Mystery of Life, Dava Albana. Ini saya sendiri yang menulis nantinya. Ini nanti akan berhubungan dengan cerita Anissa Wibisono. Mereka akan ada kisah asmara nanti jadinya gitu. Jadi kami Mystery of Life ini serial nanti akan berkaitan dia, gitu. Jadi punya tim gitu loh, punya tim. Fiksi juga ya. Nah ini genre petualangan. Genre petualangan ini serialnya hierarki kehidupan. Nanti ada 4 ini. Ini ditulis oleh Rini. Rini ini orang Sumatera Barat. Jadi anak kurasi saya juga. Ini mengenai perjuangan janda 3 anak gitu ya, berdomisili di Palembang. Jadi kita juga bercerita tentang hal seperti itu. Nah ini genre petualangan. Petualangan dia untuk merubah kehidupannya gitu loh. Nah ini cerpen. Nah ini cerpen yang mungkin Bu Gus tadi ya. Saya mulai menulis cerpen genre fantasi. Ini cerpen ini tadi yang antologi bukan antologi, maksudnya cuplikan dari cerita dari Anissa Wibisono. Jadi anak-anak saya masukkan ceritanya itu, saya screenshot, saya masukkan ke IG, mereka tertarik, makanya mereka akhirnya mau menunggu ceritanya. Itu adalah bagian dari promosi gitu loh. Karena kan kalau cerpen kan pendek ceritanya, mereka bisa baca. Nah ini Terjebak Takdir Suamiku, genre dewasa, tapi nggak dewasa-dewasa amat Bu, nggak ada omong yang vulgar gitu, nggak ada gitu. Saya sangat berhati-hati dalam menulis. Maksudnya kalau yang hal-hal yang berbau vulgar dan bisa membuat dosa jariah, saya nggak mau gitu. Karena apa? Gitu. Karena ya takut saya gitu loh, gitu kan. Nah jadi ini Terjebak Takdir Suamiku yang bercerita mengenai romansa inilah suami istri yang karena karena terpengaruh dari omongan orang, akhirnya mereka bercerai. Nah, gitu dia. Ini ada 3 buku nanti jadinya. Mas Fadli. Ya. Saya Bu Emma, Mas Fadli. Sebetulnya Mas Fadli, kalau kita bercerita soal kehidupan rumah tangga, itu kayaknya lebih cepat keluarnya gitu ya Mas Fadli. Lebih cepat digemari maksudnya? Lebih cepat kita menguraikannya begitu. Menulis. Oh, lebih cepat menguraikannya. Ya. Oh, ya. Kalau saya enggak Bu. Oh ya. Itu jadi tergantung orangnya. Gitu. Ya. Makanya saya punya draft yang untuk cerita rumah tangga itu saya lebih memilih penulis lain gitu. Kalau saya ke fantasi saya memang bisa saya cepet gitu ininya. Inspirasi saya dapat gitu kan. Saya dengan melihat membayangkan tokoh yang saya ambil nih, misalnya saya senang mengambil tokoh tuh ada orang yang saya kenal gitu, saya ambil nih tokohnya, jadi saya bayangkan semua gerak-geriknya, tingkah lakunya segala macam, insya Allah saya dapat gitu. Jadi memang tergantung dari orangnya Bu, gitu. Iya, tergantung ya. Iya, kalau benar. Ada lebih arah ke mungkin karena jiwa barangkali melankolis gitu ya, agak betul. Lebih cepat. Berarti kita menulis ini sesuai dengan tipe kita juga, tipikal kita juga ya Mas. Nah, itu dia Bu. Itu dia kalau misalnya pemilihan genre tadi. Nah, pada saat kita menulis, kalau kita sudah tahu bahwa kita seperti itu, nah itu tadi genre itu berarti kita sudah, udah inilah genreku. Nah, gitu. Jadi saya fantasi itu sudah keluar banyak gitu, yang cerita fiksi itu, yang novel saya fantasi itu keluar dan saya lancar-lancar aja. Satu genre yang membuat yang saya berhasil itu tadi menggugah penggemar tadi ya ini Terjebak Takdir Suamiku. Ini ceritanya cerita romantis dewasa gitu loh. Ya, saya berhasil gitu. Nah, dan saya pengen ada kayak satu penulis online yang memang dia hebat gitu kan, orang Pekanbaru. Saya sharing sama dia bisa segala genre gitu. Dia bisa memang tulisannya tulisan bagus gitu, genre dewasa, fantasi, mafia, horor, bisa dia gitu loh. Jadi saya berharap saya bisa seperti itu gitu loh. Tapi kalau memberikan outline, saya bisa genre apa saja, insya Allah saya bisa. Tapi misteri belum saya. Saya bisa gitu. Tapi kalau untuk menulisnya, makanya kalau misalnya saya punya outline yang berhubungan dengan rumah tangga nih kayak ini, ya kan, nah, gini genre petualangan, 3 Bidadari Surga, Khairunisa, ini menceritakan tentang perempuan yang sudah berumah tangga 7 tahun tidak memiliki anak,
berdomisilinya di kota Palembang karena berhubungan dengan Suhaila Nadira tadi. Akhirnya dia mencarikan madu untuk suaminya dengan sukarela gitu. Nah, saya bisa gitu. Saya bisa outline-nya itu saya bisa memberikan ke mereka. Makanya akhirnya saya memberikan sama penulis yang tepat dan berada di tangan penulis yang memang tepat gitu loh. Saya aja membacanya merinding saya gitu loh. Nah, ini genre petualangan, keikhlasan Raka. Nah, ini yang menurut saya bulan Februari ini akan booming ini di high novel gitu. Dia penulisannya benar-benar bagus nih, Nawir Chan, dan anak langkat. Anak langkat, kami ketemunya, kami tidak pernah bertatap muka, dan dia ternyata penulis juga di Wattpad gitu kan. Saya lihat tulisannya. Sekarang dia sudah menabung bab untuk maju dimasukkan ke dalam nanti di high novel di bulan Februari. Saya tadi aja mengkurasi bab dia, saya bilang saya nggak sabar nunggu bab dari kamu setiap hari, kalau bisa 2 bab. Karena saya ikut berkaca-kaca gitu dengan tulisan kamu gitu. Nah, memang benar-benar dia oke lah orangnya gitu. Nah, itu dia. Jadi gini genre misteri. Jadi itu tergantung dari kita gitu. Jadi tergantung dari kita kalau mau itu. Makanya awalnya kita belajar ini pemilihan genre dulu. Genrenya apa gitu kan. Kalau misalnya kita dipaksakan, kita pandainya pinternya genre drama nih, yang berumah tangga nih. Mau dipaksakan ke misteri, lari dia, Bu. Iya. Lari. Nah, gitu. Lari dia nggak bisa. Ada ini Dimas nih ya, Dimas ini dia memang kemarin itu memang dia misteri nih genrenya. Jadi saya bilang, kamu mau nggak ngambil fantasi supranatural outline dari saya? Mau Kak? Katanya kayak gitu. Sudah, akhirnya saya kasih outline-nya. Ternyata dia ditulis 2 bab. Aduh, Dimas, ini harus gini. Saya bilang, kayaknya tulisan kamu yang saya baca bagus. Ini kenapa plotnya tidak beraturan? Saya bilang gitu. Oke Kak, saya rubah lagi gitu. Dimas ini orang Jember dan dia kerja di Bali. Jadi akhirnya dicoba lagi 2 hari, dicobain lagi 2 bab lagi. Rubah Dimas ya. Iya, coba lagi. Saya bilang, aduh Dimas, ini paragraf 1, 2, dan 3, 1, 2, 3, dan 4 yang bagus nih. Selanjutnya nggak bagus. Saya bilang kayak gitu. Oh iya Kak, udah Kak, mohon bimbingannya. Saya coba lagi. Nah, gitu. Akhirnya udah coba yang ketiga. Saya bilang, sudahlah Dimas, kamu cari aja cerita genre kamu yang misteri. Udah. Akhirnya dibuat sama dia 5 bab sekaligus. Saya lihat ceritanya memang bagus. Bagus memang. Berarti genre dia memang di situ. Misteri dia. Jadi nggak bisa dipaksakan, Bu. Iya. Gitu. Mas Fadli, ada satu lagi yang terasa. Yang agak menjadi ganjalan itu untuk gambar, Mas Fadli. Ketika kita mau menuliskan suatu tema, kita dapat tema, dan kemudian mau mulai, terbayang gambar. Nah, kira-kira gambarnya, latarnya apa ya, gitu. Jadi, bagaimana cara mudah kita untuk mendapatkan gambar yang cocok dengan tema kita ini, Mas? Ya, misalnya untuk apa nih gambar nih, cover? Contohnya kita kan visual tokoh. Mau buat ya visual tokoh ya. Contoh umpamanya kita tentang hierarki kehidupan, tadi kan itu gambarnya cukup bagus. Gambarnya aja orang sudah tersentuh gitu. Nah, ya bagaimana ya, apalagi yang tadi itu terjebak takdir suami ini emang. Ya, terjebak takdir suamiku. Melihat gambarnya aja orang udah bisa mengartikan gitu. Iya benar. Oke, jadi pemilihan gambar ini karena ini adalah cover depan. Nah, kayak ini ya Bu, genre romantis, pejuang hati ya kan. Pejuang hati ini saya yang memilihkan gambar untuk anak didik saya ini namanya Nawir Chan. Jadi saya yang pilih ya Nawir. Iya Kak, kayak gitu. Jadi memang saya alhamdulillah bisa desain juga sikit-sikit gitu kan. Jadi saya desain, saya ambil segala macam. Ini ambil catut memang, kalau ini catut. Tapi kalau misalnya ini, memang kayak gini nih. Nah, ini Pak, Bu, ini orang lain yang membuat gitu dan belajar di LKP Hasibuan. Kami lagi mengembangkan ini desain grafis dan segala macam gitu. Jadi saya memberdayakan mereka juga. Nah, ini saya bisanya cuman nanti mencatut gambar terus saya buat tulisan dan segala macam. Ini kalau yang ini punya saya. Gitu. Ini saya ada, tapi gambarnya itu memang sudah dari internet, saya tambahkan, saya kasih
shading dan segala macam. Tapi kalau yang ini memang orang yang saya kenal belajar di LKP Hasibuan gitu. Jadi mereka lagi mengembangkan itu karena kan saya juga berperan dalam LKP Hasibuan itu gitu. Nah, jadi saya tarik dia gitu. Nah, jadi untuk penentuan gambar ini kita harus berpikir dari tema yang ada. Karena ini adalah ujung tombak nih. Ujung tombak ini. Orang mau baca kenapa? Karena ini karena cover. Iya. Pokoknya kalau misalnya memang dibilang don't judge someone by its cover, itu ya memang orang kadang-kadang memang nilainya dari cover duluan gitu loh. Jadi jangan menilai orang dari covernya saja, tapi memang kebanyakan manusia menilai orang dari covernya duluan. Begitu juga dengan buku, gitu. Jadi buku ini, nah jadi pemilihan apa itu memang dapat gitu aja Bu, gitu. Dapat tuh maksudnya inspirasinya seperti ini, kayak gini. Karena saya membuat gambar, membuat cover, saya harus sudah punya stok 10 bab dulu cerita ini, gitu. Dan dari outline itu tadi, barulah dapat. Oh seperti ini, gitu dia. Berarti Mas cerita dulu yang kita anukan, nanti gambarnya menyusul nanti ya. Karena kebiasaan gini. Gambar duluan ya. Iya jangan. Kalau saya gitu. Karena gini, anak-anak yang saya kurasi, kalau mereka mau rilis novel mereka harus punya tabungan bab 10 dulu. Jadi jangan satu bab terus sudah mau maju rilis. Enggak, mereka harus sudah punya 10. Kalau bisa 20 gitu. Jadi majukan nanti misalnya awal Februari, majukan 10 bab dan ada tabungan untuk setiap harinya 1 bab. Nah, seperti itu. Karena sudah dapat outline dan sudah ada 10 bab, jadi kita sudah punya bayangan dari gambar, kan gitu. Gambarnya sudah ada bayangan. Mencari gambar itu pun ini tak semudah yang kita bayangkan gitu. Besok saya tunjukkan video promosi gitu kan. Jadi video promosi itu juga sangat bermanfaat gitu untuk promosi novel kita gitu. Nah, itu Mas, kalau video itu memang antara per bab itu kira-kira berapa kata, Mas? Per bab itu kalau kami di high novel itu diwajibkan 1.200 kata minimal. Di high novel. Tapi kalau misalnya di novel tune itu 1.000 kata. Cerpen, Mas? Kalau cerpen dia 2.500 sudah paling banyak, Bu. Satu bab. Kalau cerpen. Bukan, keseluruhan. Ini keseluruhan ya? Iya, keseluruhan. Jadi 2.500 itu apakah terdiri dari 3 sen gitu kan? Nah, boleh. Makasih banyak, Mas. Ya. Ya, gimana Bunda Gus Marjani? Luar biasa pertanyaannya, Pak Fadli. Ya. Mudah-mudahan lancar yang telah memberikan kesempatan luar biasa. Ya, kepada Bunda Gusmar saya pesan, Bunda terus saja berkarya, Bun. Nanti kalau misalnya rezeki itu akan mengalir dengan sendirinya, insya Allah gitu. Karena saya merasakan seperti itu. Saya tunjukkan karya dan segala macam gitu. Akhirnya sekarang saya punya penghasilan yang dibilang lebih dari cukup gitu dari novel ini gitu loh. Mas Fadli nanti saya Japri ya. Iya, boleh. Ya. Boleh. Ya. Bu Gus Marjani luar biasa ini. Ya. Ya Pak Fadli, ada lagi satu lagi yang raise hand dari Bapak. Ya. Ya silakan. Tadi lagi mau bertanya. Pak Maidi Papua. Silakan. Ya, makasih moderator. Tadi sudah dijawab kayaknya. Nanti saya mau tanyakan tentang cover ya. Ini ujung tombak sebenarnya. Jadi cover ini apakah kita bisa meminta jasa orang lain yang kalau kita penulis agak kesulitan untuk mengimplementasi ke visual gambar. Jadi kita mungkin ada juga pihak ketiga itu bisa ya. Kalau bisa, kita bisa, Pak.
punya kelebihan sendiri ya bisa kita gambar sendiri. Tapi untuk kesempurnaannya kayaknya cuma sketsa saja. Ya, itu betul. Yang saya mau tanyakan. Jadi indahnya Pak, yang saya rasakan tidak bertemu dengan orang-orang yang penulis novel online ini, mereka semuanya banyak baik-baik gitu loh. Baik-baik maksudnya ketika kita masuk grup gitu kan, ada misalnya pesertanya 200 grup, terus dibilang aku nggak bisa buat cover nih, siapa yang bisa bantu? Wah itu sudah aku kak, nah gitu. Padahal itu anak-anak loh, anak-anak gitu, anak-anak yang masih SMA gitu. Nanti dibuatin cover sama mereka gitu lah. Jadi kita nggak usah khawatir gitu. Nanti kalau misalnya kita rajin aja gitu untuk ketika kita sudah mau mulai menulis di platform online itu, kita rajin aja bergabung dengan satu grup. Misalnya dia mau masuk di grup ini Kak, nah, udah masuk aja kita gitu. Walaupun kita tidak komen, tapi kita lihat nanti komen-komen mereka. Kalau misalnya anak-anak SMA kan kadang-kadang komennya yang ngarul ngidul apa segala macam. Nggak anak SMA sih, emak-emak juga seperti itu gitu. Cuman ada satu grup itu yang setiap misalnya seminggu 3 kali ada bedah karya mereka gitu. Jadi bedah karya gitu jam sekian. Nah, itu kita dapat ilmu di situ. Dapat ilmu kita di situ gitu. Nah, di situ juga mereka mau membantu tuh cover gitu. Kak, siapa yang bisa buat cover? Aku tolong ini kok. Dibuatin sama mereka gitu. Saya pernah coba gitu, ada yang bisa buatkan cover gitu. Padahal saya bisa gitu kan. Ternyata ada anak perempuan yang aku bisa Kak. Setengah jam selesai Mas. Saya nggak nyangka dia setengah jam selesai menyelesaikan cover itu gitu. Oh ini lagi mood ya. Bagus nih. Mungkin ya, gitu ya. Ini lagi saya kalau dibilang kita semuanya penulis ya. Semua ya. Bayangkan sampai ada kalanya berjam-jam di HP itu kita menjawab orang chat sampai berbaris kalimat-kalimat itu. Tapi betul. Untuk menuangkannya ke buku kita tidak bisa. Jadi kayaknya spontanitas itu. Nah, di sini triknya bagaimana supaya kayaknya kalau seperti saya menjawab pertanyaan-pertanyaan atau komentar di chat WhatsApp atau di Facebook atau apa ya, itu bisa kita bikin buku sebenarnya itu. Tapi awalnya bagaimana? Tapi sudah inti ceritanya kita sudah dapat. Awalnya pembukaan bagaimana, endingnya juga bagaimana. Kita kesulitannya kebanyakan di situ. Padahal inti cerita kita sudah dapat. Begitu. Ini tipsnya bagaimana ini? Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk yang Bapak bilang tadi soal WhatsApp dan dia bisa menyambungkan cerita, itu sudah inti dari ini kita itu kan, dasar dari bahwa kita bisa nih menyambungkan cerita sebenarnya, karena mungkin kita belum mau menggali kemampuan kita aja gitu. Ada tipe orang Pak, dia nggak mau chat Pak, males, jawabannya iya enggak, atau dia voice note gitu. Oh itu nggak ada bakat Pak, dia jadi nulis, nggak ada bakat. Tapi kalau misalnya orang yang suka ngetik panjang segala macam itu sudah ada bakat. Nah itu bakat yang pertama. Yang kedua, yang kalau misalnya mau jadi penulis itu tadi, kita kan harus nambah wawasan. Nambah wawasan itu referensi. Ya perbendaharaan kata juga memang kita. Ya baca, gitu. Jadi dari membaca itu, membaca karya-karya orang juga ya. Iya benar. Jadi kita jadi penulis itu kita mau jadi jago jadi penulis, tapi tak mau membaca karya orang lain, sama aja gitu loh. Gitu dia. Jadi kita memang harus baca gitu loh. Karena dengan membaca itu kita ada kata-kata yang kita perbendaharaan kata kita kurang, ternyata dia bisa. Nah, seperti itu gitu. Ada yang perbendaharaan kata gitu kan. Yang kita bilang, oh ini ada rupanya artinya ini ya. Memang kita sudah ada punya inspirasi dengan menghafal, itu sudah bisa itu. Tapi menuangkannya dalam tulisan itu yang agak kesulitan. Sering kita mendapatkan ide sesuatu, pada saat saya mau mulai, dengan akhiri kesulitan. Padahal inti ceritanya saya sudah ada di hayalan, kalau bisa berhalaman-halaman sebenarnya. Nah, di situ yang kesulitan dari saya. Jadi kebanyakan saya menyusunnya buku-buku khusus untuk pembelajaran aja. Hampir setiap 3 bulan sekali saya perbaharui penulisan modul untuk pembelajaran. Tapi kalau untuk yang ini, ada beberapa kali ide sampai sempat kita bikin lagu begitu.
ini semuanya bisa dibikin cerita sebenarnya. Tapi ya itu kendalanya di situ. Gitu. Mungkin ada tipsnya ini. Untuk pembukaan, mungkin, untuk membuka satu cerita dan mengakhiri satu cerita, endingnya ini. Intinya sudah didapat ini sebenarnya. Gitu. Referensi Pak, itu kurang, berarti ya? Bapak kurang referensi ya. Jadi kalau untuk referensi itu kita tidak hanya membaca, tapi bisa menonton video, film, bahkan mendengarkan omongan orang lain. Kita menjadi pendengar budiman, itu referensi bagi kita. Gitu. Nah, jadi penulis ini kebanyakan kalau saya perhatikan penulis yang memang sudah profesional, dia lebih menjadi pendengar budiman daripada bercerita gitu. Padahal ceritanya ceritanya dibutuhkan pada saat ditulisan kan dari karya dia. Itu referensi itulah yang mungkin kurang. Terus itu tadi, kalau bisa referensi sudah dapat, Bapak harus punya outline. Nah, itu tadi kita buat outline dulu. Jadi jangan dia lari gitu jadinya. Jadi harus dicatat supaya jangan sampai lupa lagi. Waduh, idenya sudah hilang. Ya, benar Pak. Dan outline itu bukan harus mesti jadi seperti itu Pak. Kita bisa di pertengahan jalan, ada ide yang baru nih gitu ya kan. Cerita bisa jadi lebih menarik. HP kita ya, memorinya cukup banyak. Ini bisa kita sambil menghayal, kita sambil merekam begitu, kita ucapkan begitu, rekam. Setelah nanti beberapa waktu kita tulis gitu. Ya, bisa. Trik juga ya. Ya, kalau saya nggak saya rekam Pak, ketika saya ketemu lagi di jalan atau lagi duduk di mall atau di kafe, ini ceritanya bagus nih, ada berantem tuh pacaran gitu, saya tulis Pak, saya ketik gitu di note saya, ini nih. Itu jadi satu ini gitu loh Pak, makanya mungkin kenapa saya suka dengan psikologi itu karena saya suka memperhatikan orang gitu. Jadi kata orang sih, saya bisa mendeskripsikan dari tulisan saya itu bentuk dari fisik orang itu, bahkan senyum, lekukan senyum di bibirnya itu pun bisa saya deskripsikan. Ya, satu objek gitu, bisa kita buat beberapa kalimat ya. Iya, bukan benar. Kalimat lagi tapi paragraf ya. Paragraf itu namanya prosamaya. Prosamaya itu kita membesar-besarkan gitu. Nah, jadi karya saya bukan hiperbola ya Pak ya? Bukan hiperbola Pak, tapi prosamaya namanya. Prosamaya. Ya. Nah, jadi karya saya yang Peta 7 Jiwa itu akhirnya ketahuan bahwa saya mengambil visualnya itu dari grup BTS. Jadi ada 7 orang itu, grup BTS itu, anak-anak muda itu tahu ternyata gitu loh, karena mereka penggemar bukan itu, black white kan? Iya, jadi mereka tahu ternyata, Kak Padli katanya kayak gitu, kenapa Kakak bisa mendeskripsikan Jimin BTS dengan tingkah laku manjanya segala macam. Ini berarti visualnya Jimin BTS nih lah. Padahal sudah 2 tahun lalu itu. Nah, seperti itu dia. Bisa ada ide. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, Pak Mede. Moderator saya kembalikan. Terima kasih. Pak Fadli, 6 menit lagi mungkin bisa masuk ke sesi tugas. Ya, boleh. Jadi tugasnya gampang saja gitu kan. Bapak dan Ibu yang ingin mengerjakan tugas, silahkan dicari di platform novel online atau kalau susah itu di website aja gitu, di website ada cerita.net dan segala macam. Cari aja 2 cerita dan tentukan saja menurut sepengetahuan Bapak dan Ibu dia genre apa. Itu aja. Gitu. Jadi dia bergenre apa nih gitu. Jadi Bapak cari saja cerita di di web ya. Ketik saja misalnya cerita novel gitu. Jadi di Google aja, googling aja cerita novel. Udah selesai itu, dapat tuh misalnya seret. Nah gitu. Nah, cari aja sinopsisnya udah tentukan, nggak usah harus baca semuanya, sinopsisnya aja. Oh ternyata ini gitu, genrenya ini 2 aja, tapi genre yang berbeda ya. Genre yang berbeda, misalnya ada horor, ada mistis segala macam. Nah itu tugas kita untuk malam ini. Ya kira-kira berapa halaman Pak? Mungkin ada penjelasan.
Nggak usah berapa halaman, Bu. Cover dan judulnya ya. Cover dan judul. Iya, cover dan judul, genrenya apa gitu. Oh, gitu. Kalau untuk menentukan genrenya itu jangan dari cover, tapi sinopsis. Biasanya kalau cerita itu sudah ada cover, ada sinopsis gitu. Berarti jadi dari dimasukkan sinopsisnya lagi. Link, ya, linknya juga dimasukkan ya? Gimana? Linknya, alamat link. Ya, boleh. Nah, boleh dimasukkan linknya ini, sinopsisnya ini. Kalau misalnya bisa masukkan cover, masukkan cover. Kalau tak bisa judulnya aja. Baru tugas di bawahnya, genre dari novel ini adalah genre ini. Gitu. Itu. Nanti kalau disuruh nulis genre, misalnya saya kasih tugas genre misteri, aduh bingung udah. Gitu kan? Karena kan bukan ini kan, bukan dalam bentuk PDF belum menulis. Ya? Gitu. Ya, boleh Pak. Ya, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Fadli atas materinya yang luar biasa untuk malam ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa belajar dari materi yang telah disampaikan oleh Pak Fadli. Cukup kira-kira Pak Fadli atau masih ada tambahan? Ya, tambahannya yang saya sampaikan adalah mungkin di sini kan banyak yang sudah umur 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas ya kan. Dan kalau misalnya kita memang mau berkarya, nggak ada halangan dari umur Pak, Bu. Jadi kalau misalnya kita memang mau berkarya dengan zaman yang memang teknologinya tinggi ini, kita ini aja, kita pelajari saja gitu, perlahan-lahan insya Allah pasti dapat gitu. Dan apa namanya, jangan aduh sudahlah umur 40 atau umurnya udah 50 udah beramal aja. Oh jangan seperti itu gitu. Rasulullah juga marah kan kalau misalnya kita seperti itu gitu. Jadi ya kita berkarya gitu loh. Kita berkarya, kita ini kan apa yang aku dapat nantinya dari karya ini yaitu setelah usaha kita gitu loh gitu. Dan saya merasakan bahwa di masa pandemi ini bisnis yang memang berhubungan dengan dunia online, ya jualan online, e-commerce, marketing digital, apa namanya website, terus desain dan segala macam. Nah, novel online ini jalan gitu di masa pandemi ini. Gitu. Nah, kita punya mungkin bisnis konvensional redup kan, tapi kita punya ini gitu, kita punya sesuatu backup yang bisa kita jalankan. Gitu. Mungkin itu saja. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Materinya luar biasa. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan semua. Disehatkan. Untuk malam pertama ini, mohon maaf bila moderator ada kesalahan. Mudah-mudahan di malam selanjutnya bisa lebih baik ya Pak, dan tugasnya bisa dikumpulkan. Iya. Kita ngumpulkan tugasnya di malam ketiga aja, Bu. Oh, malam ketiga Pak, siap. Ya, besok ada tugas, tapi ya, di malam ketiga tidak ada tugas. Iya, siap. Ya. Oke, terima kasih Pak. Sehat selalu. Kayaknya kita closing statement. Ya. Closing statementnya dari siapa, Bu? Dari saya. Kang Ben, ayo muncul. Kita tunggu sebentar ya, Pak. Ya. Iya Mas Fadli dari narasumber Mbak. Dari narasumber boleh Pak. Ya. Di sini saya ucapkan terima kasih ya karena sudah mengundang saya dan saya memang pengen benar-benar untuk mengembangkan bakat, men-sharing bakat yang sudah ada gitu dan kita bisa berkarya nantinya gitu. Nah, yang saya bilang adalah ya seperti tadi bahwa walaupun umur atau usia itu tidak mempengaruhi faktor kita untuk tidak berkarya gitu. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, siapa Pak Fadli? Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Semoga pembahasan besok bisa lebih menarik ya Pak.
Terima kasih, selamat malam. Iya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Sebelum diakhiri, selamat malam. Malam. Terima kasih Bunda Yanti, Bunda Gus Marjani, Pak Fadli juga terima kasih. Panggilannya Bunda Sama-sama Emma. Bu, matur suwun. Matur nuwun. Matur suwun. Iya, matur nuwun. Untuk closing statement-nya ya, Bapak Terima semua. kasih.